Setelah sekian lama akhirnya Dimitri dan Diandra serta Freya dipertemukan. Apakah dendam Dimitri tetap akan dia jalani? Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Jejak Duka Diandra yang tayang pada hari ini. Setelah 7 tahun lamanya, akhirnya Dimitri terbebas dari hukuman. Dia akhirnya keluar dari penjara dan tidak bisa dipungkiri di saat dia di dalam penjara dia benar-benar sangat amat terus-terusan kepikiran sama Diandra. Dia merasa kalau Diandra ini benar-benar ingin menghancurkan hidup dia dan berhasil. Dan alhasil ya itulah yang membuat si Dimitri itu ya jadi kesel banget, marah, tidak terima dengan apa yang sudah Diandra lakukan terhadap dia. Dimana Diandra menjebloskan dia ke penjara atas kesalahan yang bukan dia perbuat. Kemudian di sisi lain gara-gara Yunita hamil, mau gak mau Diandra dengan keluarga harus pindah ke kampung untuk menutupi kehamilannya Yunita. Dan Diandra pun mempunyai kesepakatan dengan Yunita serta keluarga kalau dia akan menjadi ibu dari anak yang Yunita kandung tanpa harus memberitahu kepada anak tersebut kalau Yunita adalah ibu kandung dia yang sebenarnya. Di sini lagi-lagi Diandra yang berkorban demi keluarga ya guys ya. Terus aja Diandra terus yang harus berkorban. Berkorban perasaan, berkorban harta. Pokoknya tidak bisa dipungkiri lah kalau Diandra itu benar-benar gak bisa dibilangin banget ya guys ya. Kalau dia tuh harusnya memikirkan diri dia dulu nih baru mikirin keluarga. Tapi dia terus-terusan mikirin keluarga sehingga dia jadi gak bisa bahagia gitu. Coba aja kalau dari awal gak ada permasalahan yang terjadi pada ayahnya. Sebenarnya ayahnya juga kalaupun baik ya tetap aja ayahnya inilah yang membuat Diandra waktu itu jadi tidak bisa hadir di acara ulang tahun papanya Dimitri kan. Sehingga terjadilah insiden di mana Yunita waktu itu dihamili oleh si Jupiter. Coba aja kalau si Diandranya berhasil waktu itu pergi. Nggak akan terjadi tuh yang namanya Yunita hamil dan segala macamnya. Tapi memang mungkin itu jugalah jalan hidupnya si Diandra. Yang membuat dia ya mau nggak mau harus menerima ini semua. Dan sekarang dia juga bukan dibebani juga ya dengan kehadirannya Freya. Dia tuh sayang banget sebenarnya sama Freya. Cuma memang kehadirannya Freya ini nantinya bakalan menjadi kesalahpahaman juga ke depannya bagi Dimitri. Karena Dimitri berpikir kalau si Freya itu adalah anaknya Diandra. Karena mereka ini bakalan dipertemukan nih guys di episode hari ini. Mereka secara tidak sengaja dipertemukan karena Freya. Nanti Freyanya malah memanggil Dimitri dengan sebutan ayah mungkin atau apa gitu ya. Karena dia kan sedang mencari-cari informasi tentang ayahnya juga. Dia penasaran banget di mana keberadaan ayahnya. Dan nantilah baru ketahuan kalau ayahnya itu adalah Dimitri. Ayahnya itu adalah Jupiter bukan Dimitri. Di saat kita akan melihat kalau Freya ini tiba-tiba mengalami suatu penyakit yang mau gak mau dia harus mendapatkan gak tahu donor darah, gak tahu donor organ apa gitu ya dari orang yang memang cocok gitu dengan organ atau darahnya si Freya ini. Dan di saat Dimitri mau memberikan bantuan, ternyata ayahnya itu terbukti bukan Dimitri. Karena tidak sedarah dengan Yunita, dia juga tidak sedarah dengan Dimitri. Jadi bisa disimpulkan kalau yang menghamili Yunita itu bukanlah Dimitri. Baru ketahuan nih setelah si Freya ini sakit.
Alhasil ya kebenaran satu persatu akan terbongkar. Kemudian Dimitri pun yang tadinya ingin balas dendam sama Diandra karena dia berpikir kalau Diandra itu jahat banget sama dia bakalan dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan yang ternyata membuat dia tuh luluh. Dia bakalan mengetahui kalau selama dia di penjara, Diandra selama itu juga berusaha untuk mengirimkan surat kepada Dimitri, tapi disimpan sama papanya. Kemudian di sisi lain, dia juga akan mencari tahu siapa nih sebenarnya ayah si Freya ini. Dan siapa Freya itu sebenarnya, apakah beneran anaknya Diandra atau anak siapa. Nah jadi nanti bakalan itulah yang ingin diperlihatkan ya guys ya, yang ingin diceritakan dari sinetron Jejak Duka Diandra ini. Tapi ya tentu tidak akan secepat itu kita akan melihat kebenarannya. Karena yang namanya sinetron pasti bakalan diputar-putar dulu nih alur ceritanya, baru satu persatu bakalan terbongkar. Tapi jangan sampai seperti Luka Cinta juga ya guys ya, karena kalau Luka Cinta itu terlalu lama gitu dibongkarnya. Dan pada akhirnya malah si Salmanya menikah sama orang lain, bukan sama Williamnya. Jadi penulisnya kan sekarang Serena Luna lagi ya guys ya. Nah mudah-mudahan Serena Luna ini bisa belajar dari sinetron dia yang sebelumnya, yang membuat para pecinta sinetron itu cukup kecewa gitu dengan alur cerita dari sinetron Luka Cinta. Jadi mudah-mudahan sinetronnya bakalan bisa dibuat lebih bagus lagi setelah ini. Karena jujur di 3 episode awal aja banyak yang udah kecewa gitu guys dengan alur cerita dari sinetron Jejak Duka Diandra ini. Jangan sampai sinetron ini malah cepet-cepet ditamatkan gitu ya. Karena ini 13 tahun loh Rio Dewanto tidak syuting sinetron dan sekarang dia kembali lagi. Ya tentu banyak yang berharap kalau sinetronnya bisa panjang gitu, jangan sampai cepet banget tamatnya seperti sinetron Chico Jericho sebelumnya gitu ya. Makanya kita berharap alur ceritanya jangan sampai mengecewakan lah. Nah sekarang konfliknya sudah mulai terlihat. Dimitri sudah keluar dari penjara. Diandra juga sudah kembali lagi ke Jakarta. Jadi kemungkinan mereka untuk bisa bertemu secepatnya itu ada banget. Nanti mereka bakalan dipertemukan dalam keadaan yang sungguh sangat amat mengagetkan lah. Nantilah kita lihat ya. Kayaknya di episode hari inilah kita akan melihat pertemuan antara Diandra dan Dimitri ini. Ditambah lagi dengan Diandra yang bakalan dihadapkan dengan duka yang lain, di mana dia akan berusaha untuk memastikan anaknya Freya bakalan bisa sembuh dari penyakit yang bisa dibilang itu adalah penyakit yang cukup parah. Satu-satunya orang yang bisa menolong adalah ayah atau ibu dari si Freya ini. Dan tentu Yunita tidak akan mau untuk berkorban terhadap anaknya si Freya. Alhasil nanti Diandra mungkin juga akan mencari keberadaannya Dimitri. Karena dia berpikir kan kalau Dimitri adalah ayah dari anak tersebut. Dia bakalan memohon kepada Dimitri untuk membantu dia untuk menyelamatkan nyawanya Freya ini. Tapi ternyata tidak cocok juga organ atau darah si Dimitri ini dengan Freya, sehingga pada akhirnya dia tahu kalau ternyata Dimitri bukanlah ayah kandung dari Freya. Tapi nanti Dimitri akan berusaha untuk memberikan bantuan. Katanya sih bakalan memberikan bantuan sebanyak 10 M agar Freya ini bisa selamat. Tapi dengan syarat yang cukup berat yang harus dijalani oleh Diandra. Sehingga nanti Diandra bakalan sering bertemu dengan Dimitri. Dia bakalan sering untuk tektokan lah sama Dimi kembali. Tapi dia kenalnya bukan dengan Dimitri yang dulu, tapi dengan Dimitri yang baru yang ingin balas dendam sama si Diandra ini. Jadinya konfliknya itu sebenarnya ada pada dendam
yang dirasakan oleh Dini terhadap Diandra. Karena dia benar-benar tidak terima. Dia harus masuk penjara 7 tahun lamanya bukan karena kesalahan dia. Ini semua kan gara-gara tuduhan atau kesaksian Diandra yang memberatkan dia, makanya dia langsung bisa masuk penjara waktu itu. Jadinya ya dia ingin balas dendam sama Diandra. Dan nanti kita lihat dengan cara apa kira-kira Dimi ini balas dendam sama Diandra. Apakah di saat dia balas dendam cintanya itu semakin bertambah, atau ketika dia balas dendam memang dia berhasil untuk membuat sengsara si Diandra ini. Udah gak sabar untuk nonton ya guys ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.